Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Sampai detik ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan, kekuatan, kesehatan, keistiqomahan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bergegas ke rumah Allah dalam rangka kita beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, berzikir kepadanya, yang dilanjutkan dengan majelis ilmu seperti ini. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita tunaikan ini senantiasa mendapat karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah turunkan kepada kita ini adalah, salah satunya adalah nikmat iman. Di mana nikmat iman ini, hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ketika banyak di antara saudara-saudara kita hari ini yang mungkin masih terlelap dengan tidurnya, sehingga hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat iman ini adalah salah satu nikmat yang termahal, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kita di pagi hari yang mulia ini kita sudah memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan apa itu? Iya, bulan Dzulqa'dah. Salah satu bulan yang Allah muliakan. Ketika kita menunaikan ibadah kepada Allah misalkan, atau misalkan jenengan melakukan kebaikan kepada sesama manusia, maka insya Allah kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ketika kita sedanten
melakukan kemaksiatan kepada Allah, kedoliman kepada Allah, maka hakikatnya dosa itu juga akan berbalik kepada kita semuanya. Dan salah satu bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu penguat Bapak Ibu rahimakumullah untuk meningkatkan keistiqomahan kita kepada Allah. Dalam rangka spirit keimanan kita ini harus kita tegakkan, harus kita benar-benar kuatkan. Dan inilah yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Dahsyatnya ketika hari ini kita masih diberikan keimanan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istiqomah, hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, adalah orang-orang yang benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan hari ini jenengan melangkahkan kaki ke rumah Allah, terkadang ada di belakang kita, ada di belakang orang-orang kita terkadang yang menghujat kita, yang misalkan menghibah kita, dan itu sunatullah. Karena Nabi Muhammad SAW saja sekelas Rasul Allah, kekasih Allah, salah satu manusia yang dimuliakan oleh Allah, namun ketika beliau melangkahkan kakinya ke rumah Allah dalam rangka beribadah, dalam rangka berdakwah, dalam rangka bermajelis ilmu seperti ini, terkadang saja pamannya saja melempari dengan kotoran, bahkan melempari dengan batu sehingga berdarah di punggungnya. Bahkan ada yang mengatakan Rasulullah itu adalah majnun, bahlul, dan lain sebagainya. Apalah kita yang hari ini, hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, manusia biasa, hamba Allah Subhanahu wa taala, namun yang mengharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ketika kita semuanya melakukan kebaikan kepada Allah, melakukan kebaikan kepada sesama manusia, jangan heran ketika kita semuanya terkadang dicaci, direndahkan, difitnah, diomongi di belakang. Dan ini merupakan sunnatullah, dan ini merupakan perjuangan yang harus kita lakukan bersama-sama untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, pengantar pengajian sehingga kita semuanya bisa mengetahui kita ini sudah berada di tanggal 2 Dzulqa'dah, di mana salah satu bulan yang Allah muliakan, salah satu bulan yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya untuk mengharap kemenangan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Mufradat fil Gharibil Quran, di sini disebutkan kata kemenangan atau al-fauz, ya. Al-fauzu adalah bagaimana kita mencapai kebaikan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kemenangan di dalam Al-Qur'an disebutkan itu ada al-fauz, hadirin. Maka al-fauz ini didefinisikan di dalam Al-Qur'an yang berarti orang-orang yang senantiasa mengharap ridha Allah, orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kemenangan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata-kata yang sepadan dengan kata al-fauz tadi, ya, antara lain disebutkan di dalam Quran an-nasr, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan di situ al-falah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-fatah, pembukaan. Artinya di situ ketika hari ini kita bergegas misalkan ke rumah Allah untuk bermajelis ilmu seperti ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kita. Apa itu kemenangannya? Salah satunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dan akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Dan inilah salah satu bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan jenengan tadi bersama-sama menunaikan
ibadah sholat subuh. Ini salah satu bentuk komunikasi kita kepada Allah. Ada juga bentuk kedekatan kita kepada Allah, misalkan berinteraksi dengan Al-Quran, dan salah satunya adalah bagaimana kita menyibukkan diri kita untuk senantiasa menuntut ilmu atau bermajelis ilmu seperti ini. Inilah salah satu warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita lestarikan. Di dalam kitab Adabul Mufrad disebutkan Rasulullah bersama dengan para sahabat itu setiap ba'da subuh seperti ini beliau langsung membentuk halaqah, kelompok kecil melingkar untuk bermajelis ilmu seperti ini, untuk menyampaikan risalah pada saat itu. Sehingga apa? Warisan ini harus kita lestarikan Bapak Ibu rahimakumullah. Apalagi ini kita sudah memasuki dan menginjak bulan Dzulqa'dah yang mulia ini, dan ini harus kita tingkatkan Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu kata Al-Fauz tadi di dalam ayat Al-Quran menyebutkan antara lain terdapat beberapa makna di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah hal yang harus kita lakukan di bulan Dzulqa'dah ini, hadirin Bapak Ibu. Salah satunya adalah al-imanu billah. Bagaimana kita memiliki kedekatan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memiliki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan spirit raga kita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu amalan yang harus kita lakukan di dalam bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satunya adalah al-imanu billah. Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu dasaran yang harus kita lakukan bersama-sama, dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita salah satunya adalah nikmat iman, dan banyak sekali orang-orang yang melalaikan nikmat tersebut. Ketika orang itu mengejar nikmat iman ini, maka digambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Ketika kita semuanya mendengarkan lantunan azan misalkan, bergetar hati mereka, oh ternyata ini waktunya sudah subuh, sehingga kita bergegas untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini. Ini tandanya kita masih memiliki iman. Berbeda misalkan ketika hari ini jenengan sudah mendengar azan, kemudian bangun, sudah tahu kalau itu azan subuh, namun kita kembali untuk tidur kembali, berarti iman kita masih belum kuat. Nah, inilah salah satu hakikatnya Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam lanjutan ayatnya disebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan ayat Allah dan ketika hari ini kita mendengarkan ayat Allah, bertambah naik iman kita. Misalkan jenengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran gitu, misalkan anak jenengan melantunkan ayat suci Al-Quran dengan baik dan fasih, kok tiba-tiba jenengan mengeluarkan air mata, ternyata hati kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hal itu kita akan menjadi manusia yang memiliki motivasi, yang memiliki moto hidup, sehingga dengan hal inilah kita semuanya akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ma'asyiral muslimin hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu hakikat ketika kita semuanya benar-benar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Ketika hari ini kita semuanya mengejar rahmat Allah, mengejar kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, digambarkan di dalam Quran surah At-Taubah surat 9 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjanjikan bagi siapa saja orang-orang yang mau beriman kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, akan mendapatkan hadiah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan tempat mereka inilah adalah surga Aden. Wa ridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fawzul adzim, dan itulah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang menang yang sejati. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, pentingnya kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, pada hakikatnya kita juga akan benar-benar istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit amalan kebaikan yang kita lakukan, misalkan kemarin di hari Jumat kita misalkan menolong orang, berinfak, bersedekah, atau menolong orang, itu amalan-amalan yang harus kita jaga, yang harus kita istiqomahkan. Misalkan dari Jumat yang mulia kita kemarin membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak sholawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah misalkan, insya Allah amalan-amalan kecil inilah yang akan menolong kita Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan amalan kecil yang kita lakukan hari ini akan menuntun ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tadi sudah saya katakan di pengantar tadi, orang-orang yang beriman kepada Allah inilah adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat yang terbesar ketika kita mengejarnya hari ini. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Dzulqa'dah amalan yang bisa kita lakukan juga yang kedua adalah al-amalus sholih. Orang-orang yang benar-benar melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita yang berusaha untuk menggapai amal solih, untuk menggapai amal kebaikan, dan itu beraneka ragam. Sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun niat yang sudah kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan tersebut. Terlebih ini di dalam bulan Dzulqa'dah, bulan yang mulia, eman-eman ketika kita tidak mengupgrade keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan. Oleh karena itu hari ini misalkan kita yang jarang membaca Al-Quran, di bulan Dzulqa'dah kita tingkatkan tilawatil Quran kita. Misalnya yang biasanya sehari 5 ayat, 1 halaman misalkan paling banyak, maka memasuki bulan Dzulqa'dah yang mulia ini kita tingkatkan tilawatil Quran kita. Kita target barangkali seminggu hatam 1 juz, 2 juz dan lain sebagainya. Itulah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 7, ya, disebutkan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
ketika kita melakukan kebaikan kepada Allah ataupun kebaikan kepada manusia, pada hakikatnya kita akan menanam kebaikan itu. Begitupun sebaliknya, ketika hari ini kita berbuat kemaksiatan kepada Allah, berbuat kezaliman kepada sesama manusia, pada hakikatnya kita juga akan menanam keburukan di dalam diri kita sendiri. Dan inilah salah satu moto hidup yang harus kita tekankan, bagaimana kita menjadikan manusia-manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, yang bermanfaat, yang menebar kebermanfaatan bagi sesama manusia. Kita ajak anak-anak kita untuk meramaikan masjid Allah. Kita ajak misalkan anak-anak kita untuk sejenak membaca Al-Quran. Ini juga bagian dari ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan meraih kemenangan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita hari ini yang kita ajak ke masjid, saudara-saudara kita hari ini yang kita ajak untuk membaca Al-Quran ataupun amalan kebaikan yang lainnya, Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah perantara inilah yang akan mendorong kita untuk mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, al-amalus sholih ini adalah salah satu amalannya juga banyak, juga luar biasa. Salah satunya adalah kita bermajelis ilmu seperti ini, ya. Mungkin tadi kita dari rumah bergegas ke rumah Allah, berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini fadilahnya luar biasa, ya. Disebutkan misalkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man tahara fi baiti summa masyaila baiti min buyutillah. Kata Nabi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian dia berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, liyaqdiya faridatan min faraidillah. Kata Nabi, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, kanat khatwatuhu ihdahuma, maka satu langkahnya akan menghapus kesalahan, ya, wal akhru tarfa'u darajah, dan satu langkahnya akan ditingkatkan derajat kita. Inilah fadilahnya Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika jenengan bergegas ke rumah Allah dalam keadaan sudah bersuci, dalam keadaan sudah berwuzu dari rumah, jenengan bergegas ke rumah Allah, ya, satu langkah kaki kita ini akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, dan satu langkah kita akan diangkat derajat kita. Luar biasa, salah satu kenikmatan yang harus kita lestarikan bersama, dan fadilahnya luar biasa. Inilah yang akan kita raih kemenangan yang hakiki, yang sebenarnya. Berbeda misalkan jenengan melangkahkan kaki kita ke pasar misalkan, ke hiburan misalkan, mentok-mentok ke alun-alun misalkan, berbeda. Inilah salah satu hakikatnya ketika orang-orang hari ini mengejar kemenangan yang semestinya. Kita boleh untuk mengejar dunia, kita boleh untuk berwirausaha, bekerja, mencari nafkah, karena itu juga bagian dari anjuran dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan lupa untuk menyimbangi kehidupan akhirat kita, dan barokahnya luar biasa. Salah satunya tadi al-amalus sholih, orang-orang yang senantiasa beramal sholih, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, misalkan kami gambarkan orang-orang yang menunaikan ibadah sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, ini luar biasa juga Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Nabi SAW dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim loh. Kita akan mendapatkan dunia dan seisinya, dan inilah yang harus kita kejar. Bila perlu kita ajak anak-anak kita, bila perlu kita ajak istri-istri kita untuk
meramaikan masjid Allah yang mulia ini. Mumpung di bulan Dzulqa'dah, kita tingkatkan spirit keimanan kita kepada Allah, kita jaga amalan kebaikan kita. Dan bila perlu, ketika fitrahnya manusia, ya, fitrahnya manusia terkadang kita khilaf, terkadang kita melakukan kedzaliman, diiringi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan amalan-amalan kecil seperti ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan merontokkan dosa-dosa kita. Dan inilah kemenangan yang hakikatnya yang harus kita lakukan bersama-sama. Bulan yang mulia ini kita tingkatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca di dalam salah satu sirah nabawiyah. Dijelaskan di situ ada salah satu sahabat Nabi, Bapak Ibu. Sahabat Nabi orangnya sederhana, ya, orangnya sederhana. Dan salah satu sahabat Nabi ini adalah salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Dan salah satu amalannya ini kecil, Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika sahabat Nabi ini hendak tidur, ya, tidur malam, ya, istirahat malam, beliau ini senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang yang sudah mendolimi tadi. Jadi setelah beliau ini membaca doa mau tidur, ya, beliau ini senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan terhadap orang-orang yang sudah menyakiti dirinya, orang-orang yang sudah mendolimi dirinya. Ya Allah, hari ini siapapun orangnya yang sudah mendolimi saya tadi, dari tadi pagi sampai saya tidak mau tidur, insya Allah saya maafkan semuanya. Hanya amalannya itu, Bapak Ibu rahimakumullah, namun beliau dijamin oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu amalan kecil. Kita mungkin bisa untuk melakukan amalan itu, namun terkadang diri kita inilah yang terkadang membentengi kita, yang misalkan tergoda dengan dunia, tergoda dengan yang lainnya, sehingga apa? Tidak istiqomah. Makanya orang-orang yang istiqomah ini adalah orang-orang yang sejatinya menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di hadapan Allah ini akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi al-fauz tadi, orang-orang yang menang yang sesungguhnya. Ketika hari ini ada salah satu fadilah yang Allah turunkan kepada kita, maka insya Allah kita semuanya bisa mengerjakannya. Amalan-amalan ringan yang harus kita jaga, yang harus kita istiqomahkan ini merupakan bagian juga dari ikhtiar kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kemarin, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan kemarin saya pernah terjadwal di salah satu masjid di Surabaya. Ada salah satu security yang bertanya kepada saya, "Mas, saya ini tidak menunaikan sholat tarawih, bagaimana dengan pahala kebaikan saya?" Nah, kalau di Surabaya, Bapak Ibu rahimakumullah, masjid-masjid di dalam perumahan itu terkadang memang ada penjaganya, ada security-nya. Sehingga saya jawab dengan salah satu nas yang dikatakan oleh Gus Baha pada saat itu. Insya Allah jenengan akan mendapatkan pahala lebih besar daripada orang-orang yang hari ini menunaikan ibadah sholat tarawih. Karena kewajibannya luar biasa, Bapak Ibu, menjaga kendaraannya para jamaah, menjaga kondusivitas masjid, ini luar biasa. Dan itu terkadang kita pandang sebelah mata, padahal itu adalah salah satu bagian ikhtiar mereka sekaligus mencari nafkah. Bahkan ketika misalkan jenengan, ya, apalagi ini nanti Sabtu malam Minggu, ya, terkadang di jalan-jalan banyak orang-orang, apalagi arek nom-noman, ya, yang misalkan ke alun-alun, terkadang kita melihat ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang menggotong dagangannya. Itu berjuang karena mencari nafkah. Bahkan saking terkadang kita
iba misalkan, sehingga ada belas kasih yang awalnya kita tidak jadi belanja itu ya, terkadang kita beli. Karena apa? Karena kita tolong. Dan ini juga bagian dari ikhtiar kita Bapak Ibu rahimakumullah. Kita menolong saudara-saudara kita dengan hal yang seperti itu. Atau misalkan kita melebihkan uang kita ya, yang awalnya ada lebihan, namun sampun Bu jenengan ambil mau. Nah, ini bagian dari menyenangkan saudara-saudara kita. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, amalan-amalan kecil inilah yang harus kita lakukan, yang harus kita pertahankan. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar kita semuanya ini bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu gambaran yang lainnya adalah orang-orang yang istiqomah untuk meramaikan masjid Allah. Seperti ini, kita berkumpul di masjid Allah, kita bermajelis ilmu seperti ini, insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah akan ada fadilah yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sapa wonge sing kumpul nang masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, atau melakukan kebaikan yang lain, misalkan seperti ini bermajelis ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah atau ketenangan. Makanya jangan heran ketika orang-orang yang hari ini ya diberikan ujian oleh Allah, diberikan permasalahan hidup oleh Allah, kok misalkan orang tersebut mau ke masjid ya, bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diturunkan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diliputi rasa ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan akan dikelilingi para malaikat, kita semuanya disaksikan para malaikat ya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan para malaikat yang mengelilingi kita ini akan memberikan kabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lihatlah jamaah Masjid Mujahidin hari ini berkumpul di masjid Allah dalam rangka bermajelis ilmu. Loh, saking mulianya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Dzulqa'dah ini luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah ya. 4 keutamaan yang sudah kita raih bersama-sama ya. Bahkan para malaikat saja akan memuji kita, akan melaporkan kita semuanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim nomor 2699. Saking mulianya orang-orang yang mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dijaga oleh Allah, benar-benar diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, benar-benar diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nanti majelis ilmu sudah selesai, jenengan bergegas ke rumah misalkan dengan bersolawat, berzikir, ini salah satu kebaikan yang harus kita lestarikan. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir ya, pentingnya kita menjaga keistiqomahan kita kepada Allah. Pada hakikatnya kita ini menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa surat 4 ayat 13. Jadi orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang senantiasa mengharap ridha Allah, dan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah batas-batas ketentuan dariku, kata Allah. Barang siapa yang benar-benar taat kepadaku dan Rasulnya, dia akan memasuki ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul adim, dan itulah
orang-orang yang menang. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, dengan harapan agar di bulan Dzulqa'dah yang mulia ini kita semuanya bisa merasakan nikmat iman yang sejati. Dan kita juga berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan keimanan kita kepada Allah, memberikan keistiqomahan kita kepada kita semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini, dalam rangka kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berikhtiar kepada Allah, amalan kecil apapun yang hari ini kita lakukan, insya Allah itulah perantara untuk merontokkan dosa-dosa kita yang lalu. Ini saja hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gerakkan keimanan kita kepada Allah, kita kembali untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menjaga keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sudah memasuki bulan Hurum, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita masih tidak melakukan kebaikan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.